Shalom Jemaat Gereja Baptis Indonesia Cengkareng Indah. Sebelum memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita perhatikan info GBICI pada minggu ini. Rangkaian kegiatan Natal 2024 akan diawali dengan kebaktian opening Christmas pada hari Sabtu 30 November 2024 pukul 6 sore di gereja. Mari seluruh jemaat hadir bersama. Dalam rangka mengakhiri kegiatan KPW tahun 2024, akan dilaksanakan KPW gabungan pada hari Kamis 28 November 2024 pukul 7 malam di gereja. Mari jemaat hadir dalam kegiatan KPW ini. Kelas pelayanan akan dilaksanakan pada hari ini pukul 11 WIB. Bagi Bapak Ibu Saudara yang telah dihubungi oleh panitia, dimohon untuk kehadirannya. Mulai Minggu 1 Desember 2024, panitia Natal menyediakan amplop persembahan Natal. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan Natal, silakan mengambil di meja penerima tamu. Mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Suhermanto pada tanggal 29 November dan Saudara Riko Chandra pada tanggal 30 November. Dan mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada Bapak dan Ibu Yamona Hasendrato pada tanggal 24 November yang ke-20. Tuhan Yesus memberkati. Mari mempersiapkan diri kita untuk bersama-sama masuk ke hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Saya mengumumkan sekali lagi berkenaan dengan opening Christmas yang akan diadakan pada tanggal 30 November. Kami menghimbau agar seluruh jemaat dapat hadir dan dapat menyiapkan kado, satu orang satu kado dengan minimal harga 30.000. Boleh lebih ya Bapak Ibu. Untuk acara tukar kado, kita akan mengadakan tukar kado dan untuk bungkusnya diminta untuk dibungkus dengan kertas atau plastik hitam. Ya, Bapak Ibu, sekali lagi kado dengan minimal harga 30.000 dan dibungkus dengan kertas atau plastik hitam. Demikian pengumuman tambahan. Baik, selanjutnya kita akan mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun pernikahan bagi saudara-saudara kita yang pada minggu ini berulang tahun. Yang pertama ada Bapak Suhermanto tanggal 29 November dan Saudara Riko Chandra tanggal 30 November. Dan yang berulang tahun pernikahan ada Bapak dan Ibu Yamonaha Zendrato tanggal 24 November yang ke-20. Bagi Bapak Ibu yang hadir, kami persilakan maju ke depan. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian syukur kita. Baik, mari kita akan naikkan pujian selamat ulang tahun dan panjang umurnya. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya.
Baik, saatnya kita mau datang ke hadirat Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Kita mau merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 59 ayat yang ke-16. Mereka mengembara mencari makan. Apabila mereka tidak kenyang, maka mereka mengaum. Mari kita datang kepada Tuhan. Saat ini adalah saat yang terindah. Kita datang ke hadapan-Nya. Kita naikkan pujian. Saat indah ku berhadapan denganmu.
berdiri, mari kita naikkan pujian Ku kagum hormat akan Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus yang bertata di dalam kerajaan surga. Sungguh kami mengucap syukur pagi hari ini ya Tuhan, kalau kami masih dapat berkumpul di tempat ini, itu merupakan suatu kasih dan kemurahan Tuhan yang begitu besar bagi kami. Tuhan, kami menyerahkan Tuhan ibadah kami pagi hari ini ya Bapa. Biarlah Engkau mengurapi setiap kami yang hadir pada saat ini ya Bapa. Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan dan biarlah hadirat Tuhan hadir di tempat ini Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sidang tetap berdiri, kita akan terus memuji Tuhan. Kita siap memuji Tuhan dengan dahsyat. Mari kita naikkan pujian. Ku naikkan syukurku dengan penuh sukacita dan bertepuk tangan. Kita pujikan pujian ini. Selamatkan dan mulia.
Silakan duduk Bapak Ibu. Saat ini kita akan mendengarkan laporan dari peserta Youth Ministry Summit oleh Saudari Bernike Elin. Kami persilakan. Halo warga CI, kita sekarang udah ada di campnya World of Kelihatan nggak? World of Life Philippines. Halo warga CI, kita sekarang udah ada di campnya World of Kelihatan nggak? World of Life Philippines. Jadi itu sekilas dari kegiatan kami. Ada yang pertama kami mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Ibu Saudara semua yang telah mendoakan Pendeta Stefanus, saya beserta Mbak Fani. Kami sudah berangkat sama-sama ke Manila di tanggal 12. Di tanggal 12 kami juga tiba di sana. Perjalanan puji Tuhan sangat-sangat amat lancar dari mulai berangkat sampai kami pulang. Kami betul-betul diberkati berkat doa Bapak Ibu semua. Saya sungguh mengucap syukur atas kesempatan yang diberikan, terutama dari Word of Life. Gereja Cengkareng Indah ini adalah salah satunya Gereja Baptis Indonesia di Jakarta yang berkesempatan mengikuti Youth Summit di World of Life Indo-Pasifik di WOL Camp di Filipina. Jadi sangat banyak, betul-betul sangat banyak berkat yang bisa saya dapatkan di sana, dan semoga saya dan Mbak Fani dan pendeta juga bisa terus membagikan ke Bapak Ibu semua semua yang sudah kami pelajari di sana. Terima kasih juga hari ini hadir juga Miss Elena ya, yang telah membantu kami, menolong kami dalam proses jauh sebelum keberangkatan sampai akhirnya kami berangkat hingga bisa pulang, dan di sana menyertai kami. Kalau kayak ngomong sama supirnya kan kita nggak bisa bahasa Filipina ya, pasti Miss Elena yang ngomong gitu. Jadi kami bersyukur. Nah, jadi di dalam sini itu temanya adalah matrix. Matrix itu tentang measure itu pengukuran. Jadi kita nggak bisa, prinsipnya adalah kita tidak bisa mencapai sebuah goal atau sebuah tujuan tanpa kita mengukurnya dengan benar dan cara yang tepat gitu. Kita bisa mengukur sesuatu, tapi kalau kita tidak menggunakan pengukuran yang tepat, tentu tidak akan mencapai hasil yang benar. Itu konsepnya, dan banyak hal yang menarik di sini. Mungkin ada
dua highlight. Ada dua highlight yang mungkin saya mau bagikan. Yang pertama adalah saya sangat tertarik dengan sebuah materi yang baru saya dengar di sana tentang 4 kursi. Kehidupan kami semua, kita semua umat manusia itu bagaikan 4 kursi. Yang pertama adalah orang yang belum percaya. Yang kedua adalah kursi di mana orang yang sudah percaya. Yang ketiga adalah kursi tempat di mana kita sebagai seorang pelayan. Dan yang terakhir adalah kursi di mana kita sebagai anak Tuhan yang memuridkan atau menghasilkan buah. Di situ saya pribadi sangat-sangat jadi introspeksi. Karena di setiap session itu dimanapun kita duduk, di meja-meja itu kita akan ada pertanyaan diskusi setelah setiap sesi. Di kursi itu yang dipertanyakan adalah saat ini kamu ada di mana gitu. Saya di situ berpikir ya saat ini ada di mana. Mungkin kita semua atau Bapak Ibu sudah ada di kursi kedua atau ada di kursi ketiga. Tapi apakah memungkinkan seseorang yang telah duduk di kursi kedua, kursi orang percaya, bisa kembali ke kursi orang pertama, orang yang tidak percaya? Apakah mungkin kursi ketiga yang ditempati oleh seorang pelayan Tuhan bisa mundur menjadi kursi kedua atau lebih buruknya lagi di bangku pertama, orang yang tidak percaya? Di situ saya benar-benar merasa tertegur diri saya pribadi, seperti apa pelayanan yang selama ini saya lakukan, apakah sudah benar? Mungkin Bapak Ibu juga bisa memikirkan itu gitu. Jadi dan itu sangat-sangat bagus sekali dan didampingi juga dengan tentang 2 Timotius 2 itu ya, yang kita itu menjadi teladan dari perkataan kita, dari iman kita, dari kasih kita, dari kemurnian kita gitu. Bagaimana kita menolong orang lain dengan tanpa pamrih, tanpa kita mau jadi berkat ya udah jadi berkat aja gitu. Tidak perlu yang mau jadi berkat supaya bla bla bla, supaya nanti orangnya juga bisa berterima kasih kepada kita atau memuji-muji kita. Dan kemudian ada juga tentang autentik. Apakah selama ini kita sudah menjadi diri kita yang apa adanya? Apakah selama ini kita sudah menjadi teladan yang asli? Apa yang kita hidupi selama ini di gereja, itu juga yang kita hidupi selama ini di luar gereja. Itu yang kami benar-benar belajar di sana dari ada salah satu pembicara. Dan mungkin dan di sini juga orang ini juga membimbing bahwa ini kan tentang pemuritan khususnya di kalangan pemuda ya. Tapi saya juga terpikirkan tentang selain di gereja, sebelum seseorang bertemu dengan apa yang namanya gereja, hal terkecil atau hal pertama yang manusia temui adalah sebuah keluarga. Jadi saya berpikir bagaimana tentang pemuritan di dalam keluarga. Apakah keluarga yang notabene-nya sedarah sudah menjadi sesuatu yang apa adanya? Apakah orang tua sudah menjadi teladan yang real, yang asli bagi anak-anak mereka? Apakah anak-anak mereka mau cukup terbuka untuk orang tua? Nah, di sini dikasih tips. Kadang tuh kita mikirnya mungkin langsung masuk tuh ayat-ayat, tapi ternyata untuk anak-anak usia remaja dan usia pemuda, belongingsnya dulu yang didahulukan. Jadi kayak mereka berasa, oh aku ini diperlukan, oh aku ini dicintai, oh aku ini berguna bagi orang tuaku, di dalam keluargaku aku punya impact, aku punya manfaat. Ternyata seperti itu, saya juga baru sadar. Jadi nggak bisa tuh kita berjalan dengan tatanan formal nan kaku gitu. Mungkin kita saya pribadi ya gitu, saya juga walaupun saya masih muda tapi saya orangnya lumayan kaku dan idealis. Jadi tapi saya jadi belajar gitu, oh nggak boleh terlalu kaku, nggak bisa selalu A gitu. Jadi firman Tuhan itu tetap, tapi cara kita soundingnya ke anak dengan umur berbeda itu berbeda. Mungkin di situ yang saya belajar juga dan bersyukur juga dapat bahan sharing di mana mungkin kita PKMB kalau bikin sharing setahun bisa dihitung lah berapa kali. Ternyata sharing itu tidak
tidak harus yang formal-formal gimana banget gitu, tapi sharing itu bisa dimulai dari saling mempengaruhi sama satu sama lain untuk segampang template hari ini aku bersyukur karena kamu hadir di PKMB, atau hari ini aku bersyukur karena aku bisa makan sehari 3 kali, atau sesimpel itu. Jadi mungkin kita bisa pelan-pelan dari situ, dan mungkin setelah ini juga kami juga mau lebih giat lagi untuk memanage bagaimana sharing time itu bisa efektif, dan didampingi juga setelah kita udah terbuka satu sama lain, barulah kita mungkin bisa saling tanya-tanya gimana, rajin nggak baca Alkitab, atau gimana teman-teman saat teduh tuh udah ngerti belum sih saat teduh itu apa gitu. Kadang kita nggak bisa pukul rata. Kalau orang dewasa mah pasti udah tahu lah saat teduh kayak gimana. Pasti setiap hari mereka saat teduh. Belum tentu, kita kan nggak ada yang tahu gitu. Jadi mungkin nggak cuman untuk dari orang tua ke yang lebih muda, tapi mungkin sesama teman remaja, sesama teman pemuda, sesama teman di WBI, sesama teman di PBI, mungkin bisa saling memuridkan satu sama lain, saling mempengaruhi, karena yang brandingan Asia berdasarkan data yang dikasih itu kebanyakan orang Asia, terutama orang Indonesia, Kristennya tuh Kristen dari lahir, kayak ya udah lahir Kristen, tapi belum tahu gitu menjadi seorang yang percaya kepada Kristus itu seperti apa gitu. Jadi mungkin yang kami pelajari, yang mungkin saya bisa sampaikan itu, jadi kita bisa mengukur sampai di mana diri kita, ada di kursi keberapa kita saat ini, dan marilah kita jujur dan terbuka dengan diri kita, dengan rendah hati mengakui keberadaan kita seperti apa. Juga mungkin ya berbalik kepada kebenaran yang sejati. Ini ada Alkitab di sini. Berbalik kepada kebenaran yang sejati, dan selalu bertanya sih, Tuhan, maunya Tuhan untuk kita tuh apa? Tidak dibatasi dengan umur berapapun, tetaplah bertanya sih itu, berkomunikasi dengan Tuhan. Itu yang mungkin saya pelajari selama ini. Minta maaf kalau mungkin ada kurang-kurang lengkap ya. Dan hal terakhir, bersyukur di saat kami mau pulang, sebetulnya itu ada angin topan yang dahsyat menerpa Filipina. Karena Filipina itu memang langganannya itu bencananya angin topan. Kami terancam tidak pulang hari Minggu ya. Kami udah diwanti-wanti sama Miss Elena, bajunya masih ada kan? Bajunya masih cukup kan? Terus kayak iya Miss masih gitu. Siap-siap aja gitu. Tapi puji Tuhan berkat doa Bapak Ibu semua sudah disampaikan di sini juga, dan teman-teman kami dari gereja lain, itu doa semuanya itu yang menolong kami bisa pulang dengan tepat waktu. Itu saja, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya ini dapat menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Terima kasih Saudara Elin yang sudah menyampaikan laporannya. Biarlah ilmu yang didapat boleh menjadi berkat buat kita semua. Saat ini kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan dan perpuluhan kita. Firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai yang ke-8. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, mengucap syukur Tuhan kalau pada pertengahan ibadah ini kami diberi kesempatan untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan dan perpuluhan kami. Biarlah Tuhan memberkati persembahan kami ini agar boleh menjadi sarana untuk memperluas kerajaan-Mu melalui Gereja Baptis Cengkareng Indah. Berkati juga orang-orang yang mengelola, biarlah Tuhan memberikan hikmat dan bijaksana agar dapat mengelola dengan baik. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau memberikan dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Petugas akan mengedarkan kantong persembahan dan mari kita naikkan pujian. Beri yang terbaik. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Stefanus Ngatimin dengan judul Bersyukur dalam Segala Hal. Sebelumnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari keluarga Kurnia. Kami persilakan.
Terima kasih keluarga Kurnia, ya tambah 1 personil. Gitu. Telah mempersembahkan pujian selaras dengan tema kita hari ini. Bersyukur selalu, tetap bersyukur. Bapak Ibu Saudara, saya perlu menyampaikan lebih dahulu, nanti saya minta izin, mohon minta waktu Bapak Ibu Saudara setelah doa penutup untuk tinggal sebentar. Ada yang saya ingin sampaikan untuk kita semua. Salah satu hasil keputusan rapat panitia perancang gereja. Jangan dipikirkan saat mendengar firman Tuhan, pikirkanlah nanti. Gitu. Apa ya begitu. Ya, jadi nanti nggak fokus. Tapi memang saya harus minta waktu supaya Bapak Ibu Saudara dapat memberi waktu untuk saya perlu sampaikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami rindu untuk mendengar dan menerima firman-Mu pada pagi hari ini. Karena itu berbicaralah kepada setiap kami dan pimpin kami ya Tuhan. Baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun seluruh sidang jemaat Tuhan. Supaya kami bersama-sama mendengar, menerima dan mengerti maksud Tuhan dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Bahkan bukan saja mengerti, tetapi kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dengan ucapan syukur kami, sukacita kami menyambut untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, di bulan Agustus yang lalu, saya menerima berkat hadiah, yaitu handphone dari Amerika, jauh sekali, ya jauh sekali. Lalu saudara, rupanya memang Bapak Ibu pasti tahu kalau barang datang dari luar negeri, maka contohnya handphone itu harus mendaftarkan IMEI di imigrasi. Saya tanya-tanya karena memang belum punya pengalaman, itu pengalaman pertama kali. Dan memang dianjurkan ke imigrasi, ya imigrasi. Saya pernah mencoba ke Grafari, tidak bisa. Di Grafari itu hanya melayani orang-orang luar negeri yang mendaftarkan IMEI dan dalam waktu yang tidak lama, ya tidak lama itu bisa ditolong oleh pihak Grafari. Lalu saudara yang kedua, saya mendapat informasi bahwa handphone seperti yang dihadiahkan untuk saya itu kena pajak. Ya kalau dilihat dari tipenya, ya kena pajak dan lumayan, ya lumayan karena harganya katanya lumayan, ya katanya lumayan. Lalu saudara sampai berbulan-bulan, ya sampai berbulan-bulan saya belum menggunakan handphone itu, walaupun beberapa kali saya sempat video callan dengan yang memberi hadiah kepada saya. Singkat cerita, puji Tuhan saya diutus, dikirim oleh gereja dan khususnya WOL untuk mengikuti youth di summit di Manila. Dan dari situ saya diajari dan memang faktanya seperti itu. Pak Pendeta nanti kalau sampai di imigrasi bilang saja bahwa handphone itu gift, hadiah. Ya hadiah. Nah Bapak Ibu saya memang kebiasaan hal-hal kecil saya bawa dalam doa dan saya merasa wah kalau pajaknya besar lumayan gimana, lalu saya doakan. Sampai pada akhirnya Ibu Bapak Saudara, sampailah saya kembali dari Filipina di Bandara Soekarno sudah ngantri. Saya hampir
hampir 1 jam ngantri karena memang banyak sekali. Dan rupanya ada 2 tahapan. Tahapan pertama itu lolos, tidak harus membayar. Lalu kalau membayar maka ada diarahkan ke situ, dapat note ngurus di sebelah. Dan baru diberitahu harus bayar berapa. Saya terus berdoa, Tuhan tolong supaya ngurusan ini mudah, gampang, bahkan kalau boleh Tuhan, nggak kena pajak, gitu, nggak kena pajak. Di depan saya Bang Jendri, dia bawa tab yang juga kan sama mendaftar. Lalu dia bilang saya sebelum sampai ke lokasi itu, ke urutan itu, pendeta saya nggak usah lah, tab kan tanpa nomor, email bisa digunakan. Saya bilang, kita sudah ngantri hampir 1 jam, jangan putus asa, saya bilang begitu. Jangan putus asa, maju aja, gitu. Nanti hasilnya seperti apa, dan sampailah Bang Jendri, dia sampai di situ, rupanya dapat note, harus ke sebelah. Ya, harus ke sebelah. Lalu sampailah saya, luar biasa. Lagi-lagi ngatimin diberkati. Pak, yang mau didaftarkan email apa? Tab atau handphone? Lalu saya, handphone saya di mana nih ya? Nggak tahu di mana, saya lupa. Saya sodorkan handphone ini. Lalu pesan dari Miss Elena, Pak ini hadiah. Nggak salah, memang itu hadiah. Ya, dari Amerika. Oh gitu, petugas imigrasi. Bapak Ibu Saudara, tidak sampai 5 menit. Beres. Pak, tunggu 2 jam. Sudah didaftar emailnya. Haleluya. Gampang dan tidak kena pajak. Lolos. Pendeta lagi-lagi mendapat kasih karunia. Ya, saya bilang sama Jendri. Karena dia harus membayar. Akhirnya dia tidak mau. Nggak usah pakai email segala. Tab bisa tanpa email digunakan. Nah Bapak Ibu Saudara, saya haleluya. Saya mengucap syukur. Karena berkat Tuhan yang saya terima malam itu, dini hari itu. Mengucap syukur. Karena berkat, karena kemudahan. Karena tidak harus kena pajak. Rupanya memang kalau hadiah, wah, asal jangan beli bilang hadiah, itu salah. Ya kan? Tapi saya nggak beli, saya benar-benar itu hadiah. Ya, saya benar-benar itu hadiah dan Tuhan memberkati. Makanya saya puji Tuhan, saya mengucap syukur. Rasanya saya ini dilimpahi berkat yang luar biasa. Seperti kemarin yang sudah saya saksikan. Ibu bapak saudara, dengan mudah saya mengucap syukur. Oleh karena berkat kemudahan yang Tuhan berikan kepada saya. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus bagi kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengucap syukur dalam segala hal diterjemahkan dalam bahasa Indonesia masa kini itu mengucap syukurlah dalam segala keadaan yang kamu alami. Mengucap syukurlah dalam segala hal yang kamu sedang alami. Bagaimana mungkin orang Kristen dapat mengucap syukur dalam segala hal? Bukan saja hal yang baik, bukan saja hal yang memberkati kita, yang kita nikmati, berkat-berkat yang luar biasa, tetapi yang dimaksud oleh ayat ini, oleh firman Tuhan ini, maka bersyukurlah kalaupun kamu berada dalam masa yang sulit. Bukan saja pada waktu kita menikmati kelimpahan,
tetapi juga pada waktu kita menikmati kekurangan. Bukan saja pada waktu kita mengalami kemudahan-kemudahan dalam urusan kita, tetapi juga pada waktu kita mengalami berbelit-belitnya urusan kita. Firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah untuk hal itu. Dalam segala hal yang mungkin sering terjadi dalam diri kita. Ketika masa sulit terjadi, mana mungkin bisa mengucap syukur. Justru mungkin yang terjadi adalah sungut-sungut. Mungkin yang terjadi marah-marah. Mungkin yang terjadi menyalahkan keadaan. Mungkin yang terjadi menyalahkan lingkungan, menyalahkan orang lain, menyalahkan anggota keluarga, menyalahkan Tuhan. Ayat ini mendorong kita, memanggil kita, supaya kita, ibu bapak saudara, mengucap syukur dalam segala hal. Pertanyaannya mengapa? Mengapa firman Tuhan ini berkata mengucap syukurlah dalam segala hal? Yang pertama ibu bapak saudara, karena itu kehendak Tuhan bagi kita. Mengucap syukurlah dalam segala keadaan adalah kehendak Allah, adalah kehendak Tuhan, adalah kehendak Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk kita lakukan. Ketika ibu bapak saudara, kita semua dapat mengucap syukur dalam segala keadaan, berarti kita bukan saja sebagai pendengar yang baik. Seperti kitab Yakobus katakan, meminta supaya kita tidak saja menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Termasuk mengucap syukur dalam segala hal. Itu adalah perintah Tuhan, itu adalah kehendak Tuhan yang perlu dilakukan oleh kita. Apapun dan sesulit apapun, maka mengucap syukur adalah hal yang perlu saya dan ibu bapak saudara lakukan. Sekalipun mungkin itu sangat menyesakkan kita. Karena begitu beratnya beban persoalan yang ada dalam kehidupan kita, kita diminta untuk mengucap syukur. Mengucap syukur dalam segala hal, dan ketika kita melakukan itu ibu bapak saudara, ini membuktikan bahwa kita berada dalam kualitas iman yang teruji. Menunjukkan bahwa kita berada dalam kedewasaan iman kita sebagai seorang Kristen, sebagai seorang pengikut Kristus, sebagai seorang yang percaya kepada Dia. Karena saya seringkali mengatakan bahwa kedewasaan iman Kristen kita tidak disebabkan oleh karena lamanya ukuran waktu, usia kekristenan kita. Tetapi kedewasaan dan kualitas iman Kristen kita sesungguhnya ditentukan pada saat kita menghadapi berbagai persoalan. Apakah iman kita berkualitas? Apakah iman kita sungguh-sungguh menunjukkan kedewasaan? Kalau kita seringkali cengeng, kalau kita seringkali bersungut-sungut, kalau kita seringkali marah-marah oleh karena kesulitan yang ada, apakah itu menunjukkan kita sudah dewasa, kita memiliki kualitas iman Kristen? Dan disitulah sesungguhnya ibu bapak saudara, ujian kualitas kedewasaan iman Kristen kita. Kalau kita tidak suka terhadap sesuatu, itu menyusahkan kita, lalu kita bersungut-sungut. Ya, ibu bapak saudara, ketika saya dan ibu bapak saudara tetap mengucap syukur di masa sulit, di musim kemarau,
itu membuktikan bahwa iman kita bukan iman yang cemen. Iman kita sungguh-sungguh merupakan iman yang terus maju, terus bertumbuh. Kalau usia secara fisik bisa jadi ketika masuk usia lansia, semakin tua, semakin tambah usia kita semakin linglung, lupa jalan, dan lain sebagainya. Tetapi mestinya usia iman Kristen kita melalui berbagai persoalan yang ada, membuat kita semakin dewasa dan berkualitas. Jadi ingat, mengucap syukur dalam segala hal itu adalah kehendak Allah kita. Kehendak Tuhan yang harus kita lakukan. Yang kedua, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ini membuktikan bahwa kita punya iman. Kita percaya bahwa Tuhan kita mampu dapat bisa memakai setiap masalah kehidupan kita, setiap persoalan kehidupan kita untuk menggenapi rencananya. Tadi nyanyian pujian yang dipersembahkan oleh keluarga Kurnia berbicara mengenai rencana indah dari Tuhan. Itu akan digenapkan, Ibu Bapak Saudara. Itu akan digenapi oleh Tuhan sendiri pada saat kita mengucap syukur dalam situasi yang kurang baik. Atau bahkan kita mengucap syukur dalam situasi yang buruk, maka Allah bisa menggunakan masalah yang sedang kita hadapi untuk menggenapi rencananya yang amat sangat indah. Amin. Bapak Ibu Saudara ingat kitab Kejadian pasal 37 sampai 50 ya. 37 sampai 50 itu berbicara salah satu tokohnya adalah Yusuf. Yusuf, dia anak yang baik, dia dikasihi oleh ayahnya. Lalu Ibu Bapak Saudara satu saat dia diminta oleh ayahnya untuk pergi menengok saudara-saudaranya yang sedang menggembalakan domba. Baik kan? Mungkin enggak tahu, enggak ditulis di dalam Alkitab sih. Membawa rantangan nasi. Menjenguk. Lalu apa yang diperoleh oleh Yusuf? Dikatakan di situ. Justru dia dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Sumur yang kering. Ya, saudara pernah masuk sumur? Belum. Ya. Sumur bor. Yusuf dimasukkan ke dalam sumur kering, setelah itu diangkat lagi dan Alkitab memberitahu kepada kita menyaksikan bahwa Yusuf dijual, lalu tinggal singkat cerita terus tinggal bersama-sama Potifar. Di situ dia dipercaya sedemikian luar biasa. Hanya satu yang tidak boleh disentuh adalah istrinya, dan istrinya yang cantik melihat Yusuf yang ganteng itu tertarik. Terjadilah eros, cinta eros. Ngajak tidur Mas Yusuf mumpung Potifar lagi tugas luar. Gitu ya. Tapi kita diberitahu oleh Alkitab, Yusuf tidak gubris rayuan gombal dari istri Potifar. Setiap hari dirayu, mana ada kucing dikasih gereh nggak dimakan. Ya toh, itu kan kucing. Yusuf bukan kucing, Ibu Bapak Saudara. Betul ya? Yusuf bukan kucing. Jadi kalau ada orang Kristen menggambarkan dirinya seperti kucing, bahaya itu. Karena ada gereh, ada wanita lalu set gitu. Mumpung nggak ada orang lain gitu kan. Dimbat aja.
Yusuf enggak. Lalu justru selanjutnya difitnah Yusuf, masuk penjara, dan singkat cerita pada akhirnya dia menjadi Perdana Menteri. Saudara pernah menemukan di Alkitab Yusuf mengeluh? Ibu bapak saudara pernah membaca dari Kejadian 37 sampai 50. Pernah menemukan orang-orang lulusan teologi? Pernah menemukan Yusuf mengeluh? Bapak ibu saudara yang tidak sekolah di teologi pernah menemukan? Enggak ya? Enggak pernah. Saya juga enggak pernah. Enggak pernah mengeluh. Tetapi justru Alkitab mencatat apa yang dikerjakan oleh tangan Yusuf, Allah membuatnya berhasil. Luar biasa. Justru Allah memberkati Yusuf karena dia tidak sungut-sungut, dia tidak marah, dia tidak melawan, memberontak. Dia diberkati oleh Tuhan sampai pada akhirnya Allah menggenapi janjinya, yaitu menjadi Perdana Menteri yang pada akhirnya menjadi berkat bagi Israel yang sedang mengalami bala kelaparan. Saudara, kalau kita mengucap syukur seperti dialami oleh Yusuf, persoalan yang kita hadapi bisa dipakai oleh Allah yang maha kuasa itu. Allah yang maha besar itu untuk menggenapi janjinya. Amin. Jadi jangan mengeluh. Pagi tadi sudah mengeluh? Enggak. Tadi pagi. Sudah marah-marah? Belum. Puji Tuhan. Gitu. Tadi pagi sudah ngomel-ngomel belum? Lu mana sih? Naruh handuk sembarangan, di mana sih? Gitu. Gara-gara handuk marah-marah. Gitu. Gara-gara handuk marah-marah. Ibu bapak saudara, Kejadian pasal 50 ayat 20. Saya akan membacakan untuk kita. Kejadian pasal 50 ayatnya yang ke-20. Demikian ibu bapak saudara. Saya membaca 18-19, lalu ayat 20 kita baca bersama-sama ya bapak ibu saudara. Saya 18-19, lalu ayat 20 lebih baik tanpa saya. Jadi bapak ibu saudara sekalian bersama-sama ya. Saya mulai, Kejadian 50. Boleh ditayangkan di slide kita. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya. Serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya itu, janganlah takut. Sebab aku inikah pengganti Allah? 1, 2, 3, silakan. Amin. Bapak ibu saudara, dulu saudara-saudaranya mereka-rekakan yang jahat, memasukkan ke dalam sumur, menjual, dan akhirnya Yusuf mengalami berbagai penderitaan yang luar biasa. Tetapi karena Yusuf tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut, tetap hidup takut akan Allah, tetap setia kepada Allah, maka Allah menggenapi janjinya apa yang dulu pernah disaksikan oleh Yusuf tentang mimpinya kepada saudara-saudaranya. Dan pasal 50 ayat yang ke-20 lagi-lagi saya katakan, ini merupakan penggenapan janji Allah kepada Yusuf. Rancangan Allah amat sangat indah, luar biasa. Bahkan Ayub ibu bapak saudara memberi pernyataan iman di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi. Ayub
memberikan pernyataan iman ketika ia sedang mengalami keadaan yang sangat buruk. Keluarga habis, harta kekayaan ternak yang jumlahnya luar biasa banyaknya habis, tinggal satu istri dan istri pun kasihnya mungkin tinggal 10% kepada Ayub. Karena lebih baik engkau mengutuki Allahmu dan matilah. Bahkan sahabat-sahabatnya yang dulu mendukung, dulu mensupport, menjadi mengejek-ejek, mengadili Ayub, memusuhi Ayub, menyalahkan Ayub. Habis, tidak ada teman dia. Dia sendirian, tetapi di tengah-tengah situasi yang ada ibu bapak saudara, Ayub memberikan pernyataan iman. Ayub 42 ayat yang kedua berkata demikian, aku tahu bahwa engkau Allah yang hidup sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Oh iya. Saudara percaya bahwa rencana Allah tidak akan gagal? Iya. Siapa yang membuat gagal? Kita. Allah tidak pernah gagal untuk rencana bagi kita. Ayub meyakini itu dan di pasal yang sama 42 di situ dijelaskan, dicatat, disaksikan bahwa semua kondisi Ayub dipulihkan oleh Tuhan. Kondisi Ayub secara ekonomi, keluarga dipulihkan oleh Allah. Sahabat-sahabatnya datang meneguhkan, menguatkan, dipulihkan oleh Allah. Rencana Allah tidak pernah gagal. Karena itu jangan sungut-sungut. Jangan marah. Jangan menyalahkan keadaan. Jangan menyalahkan orang lain. Bersyukurlah kalau saat ini ibu bapak saudara berada dalam masa sulit. Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Karena tidak ada yang mustahil bagi dia. Allah kita adalah Allah yang maha besar. Allah yang maha kuasa. Allah yang dapat melakukan segala sesuatu di luar nalar kita. Di luar nalar kita. Seperti pengalaman yang pernah saya sampaikan, kecil sederhana. Ini ada saksinya, Miss Elena, ada saksinya, Elin, ada saksinya, Fanny. Yang paling saya takutkan adalah imigrasi kalau ke luar negeri. Tetapi saat saya berada di pintu meja petugas imigrasi, yang lain ditanya-tanya, termasuk Elin, padahal bahasa Inggrisnya lumayan lah Elin. Gitu. Ditanya-tanya, tapi saya hanya petugasnya yang ibu-ibu itu bilang gini, bukan begitu mudahnya saya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu kecil, sederhana. Allah lakukan. Kenapa? Ya saya mengucap syukur, saya berdoa terus terang. Tolong Tuhan, selamatkan saya. Saya nggak bisa bahasa Inggris, coba kalau ditanya. Dalam bahasa Inggris jawabannya kayak jawabannya lah. Anda kemana? Berapa lama? Waduh ngomong apa saya? Tapi Tuhan hebat. Sampai teman-teman kok pendeta cepet amat gitu kan. Cepet amat. Tuhan menggenapi janjinya, menyertai, menuntun, menggembalakan umatnya. Jangan marah ya. Kalau suamimu marah-marah, ingat. Ingat, rencana Tuhan tidak pernah gagal, gitu kan. Kalau istrimu ngomel-ngomel, stop, gitu kan, stop. Ingat Tuhan. Kalau anak-anakmu marah-marah, jangan, jangan, tenang nak, gitu ya. Kalau ayah ibumu marah-marah, ingat Pak, khotbahmu gitu. Odi. Ingat Pak khotbahmu gitu kan. Saudara, Allah menggenapi rencananya.
Allah punya rencana yang indah untuk setiap kita pribadi lepas pribadi. Jadi kalaupun sekarang masih pusing, mumet, nikmati saja hidup ini dengan ucapan syukur. Allah akan menolong saudara. Yang terakhir. Mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala keadaan, membuat hati kita tetap bersukacita. Mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala keadaan, membuat hati kita tetap bersukacita. 1 Tesalonika 5, 16-17 berkata, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Ibu bapak saudara, bagaimana kita dapat bersukacita kalau kita sedang mengalami masalah, kalau kita sedang mengalami hal-hal yang kurang baik atau hal-hal yang buruk? Jawabannya adalah mengucap syukurlah. Jawabannya satu, mengucap syukurlah kalaupun engkau sedang menghadapi hal yang kurang baik. Karena mengucap syukur, kalau saudara mampu mengucap syukur, itu akan menambah imun saudara. Akan menambah hormon saudara untuk bersukacita, untuk tetap bisa tersenyum. Orang kok beseol terus. Di mana-mana besengut. Di mana-mana ketemu. Ada ngopo, ada apa? Mengucap syukur supaya kita penuh dengan sukacita. Bagaimana kita bisa bersukacita? Jawabannya mengucap syukur sekalipun hari ini sedang dalam kesulitan. Bahkan ibu bapak saudara, bukan saja bersukacita, kita dimampukan untuk tetap dapat bisa berdoa. Saudara punya pengalaman tidak bisa berdoa? Ketika sedang menghadapi masalah? Ya toh, mumet. Ya, mumet itu bukan mumet kepala sakit, kepala enggak. Mumet karena keadaan. Gitu kan. Bisa berdoa enggak? Enggak bisa kadang-kadang saya gitu kan. Lagi pusing suruh berdoa. Mengucap syukur supaya bisa berdoa. Jadi kalau kita mengucap syukur, wajah kita ceria. Ya toh. Jadi kalau suami pulang lihat istri buka pintu senyum. Enggak dibikinkan kopi aja enggak masalah. Iya toh, enggak masalah, karena sudah disambut dengan apa? Senyuman, gitu. Coba kalau suami pulang dari kantor sudah malam lembur, sampai rumah ketok-ketok pintu lama bukanya, memang dibuka, tetapi sambil beseol. Udah enggak dibikinkan Indomie pedes, sama wajah raut yang enggak karuan. Gitu, enggak karuan. Ibu bapak saudara, mengucap syukur dalam segala keadaan membuat hati kita bersukacita. Bahkan kita dapat bisa berdoa walaupun kesulitan itu kita alami. Dan karena itu ibu bapak saudara, saya mengajak mari kita mengucap syukur dalam segala keadaan. Karena itulah yang dikehendaki oleh Allah yang kita sembah. Allah juru selamat kita. Mari kita mengucap syukur karena Allah bisa menggunakan persoalan-persoalan kehidupan kita untuk menyatakan dan menggenapi janjinya. Dan mari kita mengucap syukur karena disitulah kita dimampukan untuk mengeluarkan imun, hormon sukacita. Dan kita bisa berdoa. Tuhan memberkati ibu bapak saudara. Mari mempraktekkan mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Mari berdoa. Sementara musik mengalunkan nyanyian responsif, saya memberi kesempatan kepada ibu bapak saudara, anak-anak, kaum muda, remaja, untuk mempraktekkan bersyukur, mengucap syukurlah dalam segala hal. Khususnya kalau saudara sedang menghadapi hal yang kurang baik. Kalau Bapak Ibu Saudara saat ini sedang menghadapi kesulitan, ada problem, ada masalah.
Mari mempraktekkan firman Tuhan ini. Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Sementara musik menyanyikan nyanyian responsif, saya beri kesempatan sebentar saudara mempraktekkan, bersyukurlah, benar-benar bersyukurlah dari hati saudara. Kalau memang ada hal-hal yang kurang baik, ada persoalan, ada pergumulan, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Yakini bahwa Tuhan akan menggenapi rencananya yang indah ketika saudara selalu mengucap syukur. Saya mengundang ibu bapak, saudara kita semua berdiri. Mari kita katakan, ku bersyukur sebab kau setia. Ku bersyukur sebab selama hidupku. Ku bersyukur sebab kau setia. Ku bersyukur sebab kau setia. Selama hidupku, mulialah namamu. Mulialah namamu. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Saya mohon Ibu Kurniawati akan mengucap syukur untuk firman Tuhan yang menasehati kita, mengajarkan kepada kita untuk mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala keadaan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat siang hari ini Bapa. Kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu ya Bapa. Untuk kami boleh senantiasa diajar, untuk kami boleh mengucap syukur Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, untuk rencana-Mu boleh digenapi Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi Bapa.
Dan biarlah ya Tuhan, sukacita itu ya Tuhan, boleh menjadi bagian dalam sukacita kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, kami senantiasa boleh dipenuhi dengan ucapan syukur di dalam kami menjalani hari-hari di depan kami ya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, kami semua adalah milik-Mu. Kami mau tunduk dan taat untuk Engkau boleh menggenapi rencana-Mu Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi Bapa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu ya Tuhan, biarlah kami boleh lakukan firman-Mu ini Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hai dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Demikian juga Tuhan, hamba-Mu menyampaikan syafaat kami untuk pemerintahan bangsa dan negara kami, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama jajaran Kabinet Merah Putih. Kami mohonkan hikmat yang daripada Tuhan, kesehatan dan umur panjang untuk mereka semua, sehingga dapat melakukan penyelenggaraan pemerintahan secara bersih, secara adil, dan mendatangkan kemajuan, kemakmuran, kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Kami berdoa secara khusus untuk pemberantasan judi online yang sedang digalakkan. Kiranya Tuhan akan memberikan sikap keberanian dan ketegasan dari Polri dan pihak-pihak terkait, sehingga sungguh-sungguh pembasmian pemberantasan judi online yang telah menjadi wabah di negara kami, merusak dan menghancurkan masyarakat, kiranya sungguh-sungguh dapat terwujud sehingga di bumi Nusantara ini bersih dari judi online. Bahkan narkoba, kiranya juga Tuhan memberkati pihak-pihak terkait supaya sungguh-sungguh pemberantasan semua dapat dilakukan dengan baik. Kami juga secara khusus ingin berdoa Tuhan untuk pilkada serentak besok hari Rabu tanggal 27 November. Kiranya Tuhan memberkati penyelenggaraan pilkada secara serentak di seluruh Indonesia. Berilah kesehatan kepada semua petugas sampai petugas KPPS dan semua yang terkait. Kiranya Tuhan memberi kepada mereka kesehatan dan kejernihan, bahkan pada akhirnya Tuhan melalui pilkada serentak terpilih pemimpin-pemimpin daerah yang terbaik, yang berkualitas, yang berintegritas, yang sungguh-sungguh bukan saja menebar janji, tetapi menerapkan dan melakukan janji-janji kampanyenya demi kesejahteraan masyarakat daerah yang dipimpinnya ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pengurusan persetujuan bangunan gedung sekolah yang sedang berproses. Kiranya terus ada dalam penyertaan daripada Tuhan. Engkau memberkati supaya pada akhirnya berjalan lancar dan terbit surat persetujuan pembangunan gedung sekolah. Kami juga berdoa untuk dana yang diperlukan. Kami terus berharap dan menaruh iman kami kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil. Tuhan punya banyak jalan, banyak keran, dan Tuhan pakai kami umat-Mu, sidang jemaat-Mu untuk ambil bagian di dalamnya. Diberkatilah panitia pembangunan, Bapak Vanuel bersama seluruh anggota panitia, hikmat, kesehatan, umur panjang, kesehatian, dan sungguh-sungguh pekerjaan yang Tuhan percayakan dapat dikerjakan dengan baik. Bapak, kami juga berdoa untuk ibadah opening Christmas yang akan membuka rangkaian bulan Natal yang akan kami laksanakan besok hari Sabtu tanggal 30 November ini. Tuhan memberkati teman-teman panitia acara maupun dekorasi dan teman-teman terkait yang lainnya supaya semua dapat mempersiapkan diri dengan baik, dan kami semua jemaat hadir bersama-sama besok hari Sabtu untuk kami beribadah dan membuka bulan Natal ada di dalam kasih dan kemurahan daripada Tuhan. Diberkatilah seluruh sidang jemaat Tuhan, siapapun mereka,
baik secara pribadi maupun keluarga, rumah tangga mereka. Penyertaan Tuhan terus dapat dirasakan dari hari ke hari. Damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan melimpah atas kehidupan pribadi dan keluarga, rumah tangga mereka. Diberkatilah pekerjaan dan usaha umat-Mu ya Tuhan, sidang jemaat-Mu. Diberkatilah pendidikan anak-anak kami, saudara-saudara kami, mereka yang ingin menuntaskan skripsinya, menunggu jadwal sidang skripsi, mereka yang merindukan pekerjaan, mereka suami istri yang merindukan keturunan, ada yang merindukan rumah tempat tinggal sendiri. Oh Tuhan, hamba mendoakan Engkau yang tahu, Engkau yang peduli, Engkau yang sanggup menolong, dan kami menyerahkan pergumulan-pergumulan ini kepada Engkau, termasuk saudara-saudara kami yang sakit, yang terus memerlukan lawatan dari Tuhan. Ibu Sebastiana, hamba-Mu Pendeta Sentot Sadono, Ibu Luani, Ibu Endang, Pak Joni Asin, Ibu Asien, Tuhan kami menyerahkan sepenuhnya kepada Engkau. Tuhan lawat, Tuhan jamah, bahkan beberapa saudara kami yang tidak kami sebutkan satu persatu, ada persoalan kesehatan siapapun mereka. Oh Bapa, kami berdoa dan mohon jamahan tangan kuasa-Mu, Engkau memberkati, Engkau memberi kekuatan iman, dan Engkau menyatakan kesembuhan untuk mereka ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Diberkatilah kaum muda di gereja ini, gereja Tuhan, dengan pasangan hidup tepat pada waktunya, pasangan hidup yang mengasihi Tuhan, yang takut akan Tuhan. Tuhan memberkati mereka tepat pada waktunya. Bapa, ini doa syukur kami, ini permohonan kami, ini bakti penyembahan kami. Kami bersyukur dan kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami setiap hari dan sampai selama-lamanya. Doa syukur dan permohonan ini kami panjatkan kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ibu bapak saudara, mari kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Mari kita melanjutkan langkah-langkah kita dengan tetap mengandalkan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari menaruh pengharapan kita kepadanya. Mari melakukan dan menerapkan firman Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan apapun yang sedang kita alami. Saya berdoa berkat damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, berkat kasih karunia dan rahmat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta penghiburan, penguatan, peneguhan, pimpinan oleh Roh Kudus memberkati dan menyertai ibu bapak, saudaraku, anak-anak, kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa.